Halo, selamat datang di Dragon Gate Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, juga komen. Terima kasih. Ya, halo, selamat pagi. Ketemu lagi bersama saya di acara Ngalor Ngidul. Saya lagi mau berangkat lagi nih. Eh, Masih tetap praktek juga hari Sabtu. Kita mau bicara sedikit mengenai Omikron, mengenai masalah pandemi, di mana di headline kita bisa baca bahwa Pak Luhut mengatakan bahwa silakan aja jalan-jalan, yang penting sudah vaksin lengkap dan tidak ada komorbid, katanya begitu ya. Nah, tapi pernyataan ini ditentang keras oleh para dokter, ya, para ahli. Nah, memang konsep pandemi secara medis itu memang ketat sekali ya. Jadi pada saat awal pandemi sebenarnya para dokter menginisiasi lockdown total. Jadi kita sama sekali nggak boleh kemana-mana, harus di rumah doang. Ya, jadi makanan semua disuplai dari pemerintah. Nah, itulah memang esensi dari bagaimana caranya kita membuat virus tidak bisa berkembang, bertransmisi, itu memang seperti itu, dengan cara lockdown total. Tapi bagaimana nih kondisinya saat ini? Ya, kebijakan ini apakah memang masih relevan atau tidak? Jadi sebenarnya kasus COVID-19 ya, varian yang sebelumnya alfa, beta, gamma, delta itu memang fatalitasnya cukup berat ya. Tapi lebih berat lagi SARS-CoV-1. SARS-CoV-1 yang zaman dulu itu tahun berapa, 2000-an itu lebih bahaya karena case fatality rate-nya 10%. Jadi dari 10 orang yang kena SARS-CoV ya, itu satu orang pasti meninggal, begitu, 10%. Kalau 100 orang 10, kalau 1000 orang 100. Tapi untuk COVID varian alpha sampai delta itu kemarin di Indonesia varian delta itu 3-5%. Jadi dari 100 orang yang kena COVID, 3-5 itu akan meninggal. Lumayan besar itu ya, dan cukup berbahaya. Tapi untuk kasus Omikron ini memang case fatality rate-nya kecil, 0,1%, namun penyebarannya cepat. Jadi banyak banget yang kena gitu. Jadi kalau semakin banyak yang kena, meskipun case fatality rate-nya hanya 0,1%, namun jumlah kematian pasti juga bisa lumayan agak besar juga begitu. Ya, tapi mari kita bandingkan ya. Menurut saya sih ya, case fatality rate varian Omikron ini yang sudah bermutasi sedemikian rupa ya, itu mirip dengan virus flu ya, mirip dengan virus flu. Sama virus flu juga bisa menyebabkan kematian. Jadi pada penyakit komorbid yang berat, penyakit imunodefisiensi, virus flu pun itu bisa menyebabkan kematian, dan case fatality rate-nya juga hampir sama seperti Omikron begitu. Jelas ya sampai di sini ya. Terima kasih yang sudah menonton ya. Saya nggak sempat scroll ini siapa saja yang bersama saya saat ini. Nah, kita mau bandingkan nih dengan DBD, kasus DBD, demam berdarah dengue. DBD itu lebih parah, apalagi zaman sekarang ini ya, habis musim hujan. Itu banyak genangan air, nyamuk Aedes aegypti itu di mana-mana. Saya juga kemarin pergi ke Bandung, ke mana begitu, itu saya ditempelin nyamuk kaki belang, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nah, itu bagaimana sih case fatality rate dari DBD? Ternyata fatalitas demam berdarah itu, kalaupun ketahuan, itu 1%. Meskipun kita tangani masuk rumah sakit, itu 1%. Jadi dari 100 orang yang kena DBD dirawat di rumah sakit segera semua, 1% meninggal. Kadang kita juga bingung, kok ini dari awal demam saya sudah bawa rumah sakit, cek NS1, positif langsung masuk rumah sakit, tapi kok perdarahan, bahkan meninggal.
begitu, karena memang case fatality rate-nya tinggi 1%. Kalau Omicron hanya 0,1%. Dan kalau kasus DBD itu tidak sampai tertangani, nggak ketahuan, itu angka kematiannya 20%. Bayangkan, jadi 100 orang kena gigitan nyamuk Aedes aegypti yang mengandung virus dengue dan tidak ketahuan, itu dari 100 orang 20 orang akan meninggal. Nah, itu bahaya banget kan. Jadi DBD itu lebih bahaya. Lalu apakah kamu nggak boleh keluar rumah, nggak boleh main ke taman, harus pakai baju panjang, kaos kaki, sarung tangan, tutup kepala supaya nggak digigit nyamuk? Kan aneh kan, gitu. Jadi memang sih, ibaratnya sama juga seperti jangan naik sepeda lah keluar, nanti kamu jatuh atau ketabrak, begitu. Ini masalah probabilitas. Jadi memang kalau case fatality rate-nya tinggi dan ini mengancam, betul-betul mengancam banyak nyawa, nah itu kita naikkan, maksudnya kita umumkan status pandemi, status bahaya, begitu. Ya, sama seperti kasus SARS-CoV-1 terutama. SARS-CoV-2 itu pro dan kontra ya, tapi memang mematikan juga kan. Banyak kasus kematian. Bahkan di Indonesia kasus Delta itu 3-5% dikatakan kasus kematiannya. Nah, itu berbahaya. Nah, tapi berbeda dengan Omicron ini, memang masih butuh banyak penelitian. Para dokter sih tentunya tidak mau gegabah, tidak mau takabur ya. Jadi memang di mana-mana dokter ya, medis, BPOM dan lain sebagainya itu selalu mengutamakan safety. Ya, mengutamakan faktor yang paling aman. Begitu ya, secara medis, secara fisik. Namun bagaimana dengan pemerintah? Pemerintah harus memikirkan faktor lainnya. Ya, kita boleh nggak kena infeksi virus SARS-CoV, tapi kita mati kelaparan, begitu ya. Atau banyak orang jadi gila, begitu ya, karena harus dikurung di rumah terus. Lockdown total itu memang pilihan utama bagi tim medis, bagi pakar medis ya, bagi para dokter itu lockdown total. Tapi belum tentu menjadi pilihan terbaik secara keseluruhan. Begitu. Jangan sampai aturan atau idealisme kita justru membunuh kita dengan cara yang berbeda, begitu. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi kita harus memahami benar-benar setiap kebijakan yang diambil pemerintah memang yang terbaik. Bahkan di negara Eropa pun mereka sudah mengumumkan ini adalah akhir dari pandemi ya. Jadi setelah kasus Omicron mendominasi dan kasus yang lain sudah hampir punah, Alpha Delta sudah punah, mereka menyatakan, mendeklar bahwa pandemi sudah berakhir. Sudah nggak usah pakai masker di ruang terbuka ya, kecuali di ruang tertutup mungkin masih perlu. Kemudian nggak usah ada karantinaan lagi ya. Jadi ya, Turki pun itu juga wisatawan asing nggak perlu karantina ya, seperti di kita. Di Bali pun Dinas Pariwisata Bali mengajukan usulan kepada pemerintah, udah nggak usah karantina lah, kita mati pariwisata kita, katanya begitu ya. Jadi memang ada benturan-benturan kebijakan. Nah, kita pilih mana yang terbaik. Saya rasa cukup demikian hari ini ngalor ngidul bersama saya. Semoga di kesempatan lain kita akan bahas topik-topik yang lebih seru lagi ya. Kalau ada yang mau komen silahkan ya. Kalau ada yang nggak setuju juga silahkan berikan pendapatnya bagaimana. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa semuanya.